Selamat pagi dan selamat bertemu kembali adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai matematika ekonomi dan bisnis untuk judul model ekonomi. Di dalam model ekonomi ini kita akan membicarakan 4 poin, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua mengenai variabel konstanta, koefisien, dan parameter, yang ketiga persamaan dan pertidaksamaan, dan yang keempat mengenai sistem bilangan nyata. Nah, mari kita lihat bagian pertama, yaitu bagian pendahuluan. Nah, model ekonomi itu merupakan suatu persamaan yang menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel-variabel ekonomi yang menggambarkan kejadian yang sebenarnya dalam dunia nyata. Model ekonomi ini dapat berbentuk model matematika dan non-matematika. Model ekonomi itu dibentuk oleh teori ekonomi serta kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teori dan fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu dibentuk dalam suatu permodelan yang terdiri atas sekumpulan persamaan-persamaan. Nah, persamaan-persamaan ini itu terdiri atas variabel, koefisien, konstanta, dan parameter. Kejadian-kejadian serta hubungan dan pengaruh antar variabel yang terjadi dalam dunia nyata itu dapat disederhanakan dalam bentuk kerjasama grafik, dalam bentuk persamaan, grafik, ataupun tabel. Pada tingkat pemahaman yang sederhana, kejadian dalam dunia nyata itu dapat dinyatakan dalam tabel atau grafik, sehingga memudahkan pemahaman mengenai fenomena kejadian. Misalnya, contoh, hubungan sederhana antara tingkat harga yang berlaku dengan jumlah pesanan setiap hari. Itu dapat dicatat dalam bentuk tabel dan juga dapat dibuatkan dalam gambar grafik. Tetapi pada tahapan yang lebih kompleks, misalnya menjelaskan lebih dari 2 variabel bebas atau independen terhadap satu atau lebih variabel terikat atau variabel dependen, itu dapat dijelaskan dalam persamaan. Pada situasi yang lebih kompleks, misalnya hubungan antara jumlah pengunjung dengan tingkat harga, lalu harga kompetitor, ada selera konsumen, lalu pendapatan konsumen, maka metode persamaan yang lebih tepat digunakan itu adalah persamaan dalam ekonomi daripada grafik dan tabel, karena ini dia situasinya sudah lebih kompleks atau sudah lebih rumit, sehingga tabel atau gambar grafis saja belum mampu untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang kompleks ini. Oleh karena itu, digunakan persamaan-persamaan di dalam ekonomi. Nah, di dalam pertemuan kita kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai variabel, koefisien, persamaan dan pertidaksamaan, sistem bilangan nyata, konsep dan teori himpunan, lalu relasi dan fungsi. Kira-kira dalam kesempatan itu yang akan saya coba untuk uraikan dalam kesempatan ini. Sekarang kita lihat variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Model matematika itu sering dinyatakan dalam bentuk tanda atau simbol yang masing-masing terdiri atas beberapa kombinasi, itu variabel, koefisien, konstanta, atau juga parameter. Nah, simbol-simbol ini mewakili satu bilangan nyata atau sekelompok bilangan nyata. Contoh ya, saya kasih contoh matematika yang bisa dilihat dalam persamaan jumlah barang yang diminta. Ini kita lihat. QBX sama dengan A min BPX plus CI plus DPY plus ET. Nah, itu persamaan yang pertama. Saya kasih contoh ya untuk persamaan yang mana di dalam persamaan itu ada variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Sekarang kita lihat keterangan mengenai persamaan itu.
dalam perekonomian, hubungan antar variabel-variabel yang satu dengan variabel yang lain itu sangat kompleks. Untuk mempermudah hubungan antar variabel, maka dipilih variabel yang sesuai dengan permasalahan ekonomi yang sedang dibahas. Kemudian kita menghubungkan dengan variabel-variabel tersebut berdasarkan konsep teori yang telah ada, sehingga bentuk hubungan antar variabel ekonomi itu menjadi lebih tepat dengan kenyataan yang terjadi dalam dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Variabel itu apa? Variabel itu adalah sesuatu yang nilainya berubah-ubah. Variabel dalam matematika murni itu sering digambarkan atau dilambangkan dengan huruf terakhir dari abjad alfabet. Tetapi di dalam matematika ekonomi dan bisnis bagaimana kita pelajari saat ini, itu sering dilambangkan dengan huruf awal dari nama variabel tersebut. Misalnya ya, variabel yang digunakan dalam ekonomi dan bisnis. Kita lihat kembali persamaan yang tadi, QDX sama dengan A min B PX plus C. CI plus DPY plus ET. Kita lihat apa arti persamaan itu. QDX itu merupakan jumlah produk X yang diminta oleh konsumen. Q itu quantity, D demand, X itu adalah produknya, barangnya atau jasanya. Nah, sementara PX itu adalah harga produk X, PX price X, harga barang X. I itu adalah income atau pendapatan, dan PY itu price Y, price produk Y, harga produk Y atau produk pengganti atau produk lain atau produk substitusi dari barang X yaitu Y, dan T adalah taste atau selera konsumen. Persamaan yang ada di dalam tampilan ini itu menunjukkan model ekonomi yang mengatakan bahwa jumlah produk X yang diminta oleh konsumen itu ditentukan oleh beberapa hal, yaitu harga barang tersebut, PX, pendapatan pembeli atau pendapatan konsumen atau income, lalu harga produk lain atau price Y, dan selera konsumen. Variabel dalam ekonomi itu dibagi atas dua jenis, yaitu biasanya dibedakan menjadi variabel terikat dan atau variabel bebas. Ada juga menyebut variabel endogen dan variabel eksogen. Itu kurang lebih dua jenis variabel yang ada di dalam persamaan matematika ekonomi dan bisnis. Variabel endogen itu sering juga disebut dengan variabel terikat atau variabel Y, yang mana besaran nilai Y itu sangat dipengaruhi oleh nilai eksogen yang juga disebut dengan variabel bebas atau nilai X yang ada di dalam model. Model yang saya maksud adalah model persamaan ekonomi yang tadi sudah saya tampilkan pada slide sebelumnya. Nah, variabel eksogen itu adalah variabel bebas yang mana nilai-nilainya itu diperoleh dari pengumpulan data di lapangan, yang mana data-data tersebut mewakili fenomena atau kondisi real yang sementara terjadi. Persamaan yang sudah saya tampilkan pada slide sebelumnya itu termasuk variabel endogen atau variabel terikat. Nah, variabel endogen atau variabel terikat itu adalah QDX, itu variabel dependen atau variabel endogen atau variabel terikat. Sementara variabel eksogen atau variabel bebasnya adalah P, X, I, PY, dan T atau taste. PY itu harga barang substitusi atau harga barang lain, harga barang Y dalam hal ini. I itu income, pendapatan, dan PX itu adalah harga barang X tersebut. P yang tadi adalah taste atau selera konsumen. Konstanta, kita lihat sekarang konstanta. Konstanta itu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah. Ingat, konstanta itu konstan, tetap tidak berubah. Ya. Nah, konstanta itu satu bilangan nyata tunggal yang nilainya tidak berubah-ubah dalam satu masalah tertentu. Dia nilainya tetap. Konstanta dalam model ekonomi itu diperoleh dari estimasi hubungan antara
nilai variabel eksogen dan endogen. Nilai konstanta itu adalah sebuah ketetapan yang nilainya tidak akan pernah berubah, konstan. Parameter, selanjutnya kita lihat parameter. Parameter itu biasanya dilambangkan dengan huruf Yunani atau huruf Arab. Huruf Yunani atau huruf Arab. Misalnya alfa, beta, C itu huruf Yunani ya. Sementara Arabnya itu ada A, B, dan C. Hal ini tidak lain untuk membedakan parameter dengan variabel sehingga kalau digabungkan tidak akan memperoleh kombinasi huruf yang sama. Nah, perlu diingat bahwa parameter ditulis dengan huruf kecil. Berdasarkan persamaan yang tadi sudah saya tampilkan dalam slide sebelumnya, A, B, C, D, dan E itu merupakan parameter dalam persamaan itu. Persamaan yang sudah saya tampilkan. Nah, setelah kita mengumpulkan data tentang jumlah produk X yang diminta oleh konsumen atau pemakai atau user atau key DX, simbolnya, lambangnya, dan harga barang X atau PX, income, pendapatan masyarakat, I, harga produk pengganti atau produk substitusi atau PY, dan juga selera konsumen, taste, maka kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan bantuan software komputer. Nah, biasanya untuk mahasiswa kalangan 1 khususnya Politeknik dan Berhubungan itu menggunakan di jurusan administrasi itu menggunakan analisis SPSS. Sekarang juga mulai digunakan analisis SEM atau Structural Equation Modeling. Data tersebut diolah dengan software yang tadi sudah disebutkan dan diperoleh hasil dan disajikan kemudian dalam bentuk tabel atau grafik. Nah, persamaannya itu seperti ini. QDX sama dengan 20 min 5PX plus 28I plus 45PY plus 85P. Nah, berdasarkan persamaan ini, konstanta kita lihat yang nilainya tetap dan tidak berubah itu adalah 20. Angka yang ada di depan variabel tersebut disebut koefisien dari variabel. Nah, dengan kata lain, koefisien juga adalah angka pengali konstan terhadap variabelnya. Oleh karena itu, koefisien adalah apabila konstanta digabungkan dengan variabel yaitu 5px, 28i, 45py, dan 85p. Itu penjelasan mengenai persamaan di atas, yang mana QDX sama dengan 20 min 5px plus 28i plus 45py dan plus 85p. Sekarang kita lihat poin yang ketiga, persamaan dan pertidaksamaan. Model matematika hampir selalu dalam bentuk persamaan. Persamaan itu apa? Persamaan adalah suatu pernyataan yang menunjukkan kondisi dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan suatu model yang jumlah dan nilainya adalah sama. Biasanya persamaan itu disimbolkan dengan tanda sama dengan. Contoh persamaan itu bisa dilihat dalam persamaan yang tadi saya sudah tampilkan dalam slide sebelumnya. Yang tadi ada rumusan QDX sama dengan itu model-model bentuk persamaan. Model matematika ekonomi dan bisnis itu sangat jarang berbentuk pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa kondisi nilai sisi kiri dan kanan itu tidaklah sama. Pertidaksamaan disimbolkan dengan tanda lebih kecil dari atau juga lebih besar dari. Contohnya Y lebih besar 20 atau Y lebih kecil
20. Matematika ekonomi dan bisnis itu punya 3 jenis persamaan, yaitu persamaan definisi, persamaan perilaku, dan kondisi keseimbangan. Nah, kita lihat yang pertama mengenai persamaan definisi. Nah, persamaan definisi itu merupakan suatu bentuk persamaan di antara dua pernyataan dalam sisi kiri dan kanan yang mempunyai arti yang sama. Contoh, pendapatan nasional bruto atau gross domestic product (GNP) itu adalah penjumlahan dari pengeluaran konsumsi C, biasanya dilambangkan dengan C, investasi I, dan pengeluaran pemerintah G itu government, dan selisih ekspor dan impor biasanya X min M. Secara matematis persamaan itu dapat ditulis sama dengan GNP sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X min M. Nah, GNP itu adalah singkatan dari gross national products, lalu C itu adalah consumption, I itu adalah investasi, G itu adalah government, X min M itu simbol dari ekspor impor. Persamaan definisi yang dicontohkan dalam persamaan GNP sama dengan C plus I plus G plus X min M itu menyatakan bahwa pendapatan nasional bruto atau gross national products itu merupakan fungsi dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan juga impor. Jika ruas kanan tanda sama dengan itu bertambah misalnya 5.000, maka di ruas kiri tanda sama dengan juga pasti akan bertambah dengan nilainya sebesar 5.000 juga. Sekarang kita lihat poin yang berikut, yaitu persamaan perilaku. Persamaan perilaku itu merupakan suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel dapat disebabkan oleh perubahan variabel lain yang ada hubungannya. Persamaan ini dapat diterapkan pada perilaku manusia. Misalnya, perubahan perilaku pola konsumsi secara keseluruhan sebagai akibat dari perubahan pendapatan nasional. Nah, persamaan ini itu bisa juga ditunjukkan dalam perilaku bukan manusia, misalnya perubahan biaya total dari suatu perusahaan sebagai akibat dari perubahan dalam jumlah produksi. Persamaan perilaku ini harus selalu dibuat asumsi-asumsi tertentu mengenai pola perilaku dari suatu variabel yang diteliti. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dua fungsi di dalam slide ini. Yang pertama, TC sama dengan 200 plus 25Q. Lalu persamaan yang kedua yaitu TC sama dengan 350 plus Q kuadrat, di mana TC itu adalah biaya total atau total cost, dan Q itu adalah quantity atau jumlah barang yang diproduksi. Kedua persamaan ini, yaitu TC sama dengan 200 plus 25Q dan TC sama dengan 350 plus Q kuadrat, itu mempunyai bentuk yang berbeda. Kita lihat ya, khususnya di nilai Q. Yang satu persamaan pertama itu 25Q, yang persamaan yang kedua Q kuadrat. Itu berbeda, sehingga kondisi produksi yang diasumsikan pun berbeda. Pada persamaan yang pertama, yaitu TC sama dengan 200 plus 25Q, itu biayanya sifatnya tetap, yaitu 200. 200 itu tetap ya, konstan ya. Sedangkan pada persamaan yang kedua, itu biaya tetapnya adalah 350. Nah, kemudian untuk biaya variabel dari kedua persamaan itu berbeda. Nah, pada persamaan pertama,
biaya variabel meningkat secara konstan sebesar 25, itu ada 25 Ki, apabila terjadi penambahan 1 unit produksi. Semoga adik-adik paham ya. DTC sama dengan 200 plus 25 Ki. Jadi 200 itu adalah nilai konstan, 25 Ki itu adalah nilai jumlah produksi, quantity. Pada persamaan yang pertama, saya ulangi, itu biaya tetapnya adalah 200. Sedangkan pada persamaan yang kedua, biaya tetapnya adalah 350. Kemudian, biaya untuk variabel dari kedua persamaan itu berbeda. Fokusnya perhatian pada nilai Ki. Pada persamaan pertama, biaya variabel meningkat secara konstan atau tetap sebesar 25 Ki bila mana terjadi pertambahan 1 unit produksi. Sedangkan pada persamaan yang kedua itu TC sama dengan 350 plus Ki kuadrat, itu biaya variabel meningkat secara progresif apabila terjadi pertambahan 1 unit produksi. Sekarang kita lihat poin yang ketiga, itu mengenai kondisi keseimbangan. Kondisi keseimbangan itu adalah suatu persamaan yang menggambarkan prasyarat untuk mencapai keseimbangan atau equilibrium. Ada kondisi seimbang yang paling terkenal dalam ilmu ekonomi adalah model kondisi keseimbangan pasar, yaitu QD sama dengan QS, yang berarti bahwa jumlah produk yang diminta QD sama dengan jumlah produk yang ditawarkan QS. Yang kedua adalah model kondisi keseimbangan pendapatan nasional, yaitu S sama dengan I. Saving sama dengan investasi, tabungan sama dengan investasi. Sekarang kita lihat konsep mengenai sistem bilangan nyata. Sistem bilangan nyata itu mencakup bilangan nyata dan bilangan imajiner. Bilangan nyata, dia mencakup bilangan nyata dan sistem bilangan itu dia mencakup bilangan nyata dan bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu tidak akan dibahas di dalam kesempatan ini, sebab analisis matematik yang diterapkan dalam ilmu ekonomi dan bisnis itu menggunakan bilangan-bilangan yang bersifat nyata. Himpunan bilangan nyata itu meliputi 2 jenis bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari 2 bilangan bulat. Contoh, 21 berbanding 3. Contoh lainnya, 17 berbanding 4. Itu contoh bilangan rasional. Sedangkan bilangan irasional itu merupakan bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai perbandingan dari 2 bilangan bulat. Contoh, akar pangkat 2 dari bilangan bulat 5. Atau akar pangkat 2 dari bilangan bulat 3. Perbedaan berikut mengenai bilangan rasional dengan bilangan irasional itu terletak pada angka desimalnya atau angka yang berada di belakang koma. Itu namanya angka desimal. Bilangan rasional adalah bilangan yang angka desimalnya berakhir dengan 0 atau berulang. Contoh, 10 berbanding 2 sama dengan 5,00. Dia berakhir dengan 0. Nah, contoh lain, 1 berbanding 9, 0,11111. Jadi dia berulang. Sehingga bilangan rasional terdiri dari bilangan bulat atau bilangan integer, bisa disebut integer, dan bilangan pecahan atau fraction. Bilangan bulat itu mencakup semua bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Sedangkan bilangan pecahan itu adalah bilangan yang terletak di antara bilangan bulat positif maupun bilangan negatif
di mana angka desimalnya bisa berakhir dan berulang. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang angka desimalnya tidak berakhir dengan nol atau tidak berulang. Contoh, akar pangkat 2 dari bilangan bulat 2. Contoh, itu sama dengan 1,41421 dan seterusnya dan seterusnya. Atau contoh lain, akar pangkat 2 dari bilangan bulat 6. Itu sama dengan 2,44948. Untuk lebih sederhananya, saya tampilkan gambar seperti ini, supaya adik-adik mudah untuk memahami. Nah, kita lihat di dalam gambar ini. Ini namanya gambar sistem bilangan nyata. Di dalam gambar sistem bilangan nyata, kita lihat bilangan nyata itu dia terdiri atas bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional dia terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, bilangan bulat itu merupakan bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Kiranya gambar sederhana ini dapat membantu adik-adik untuk memahami konsep bilangan di bilangan nyata. Sekian saja penyampaian materi dari saya. Bila mana adik-adik belum memahami secara baik dan benar sistem bilangan, silakan menuliskan komentarnya di bawah video ini. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video selanjutnya.